Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembelajaran SAP PP, Anda bisa lihat di sapindonesia.net. Di SAP PP Training itu, saya akan ajarkan mulai dari cara input master data PP, bagaimana cara input MM di MRP 1 sampai 4, bagaimana cara input BOM, bagaimana cara bikin routing, kemudian work center, dan production person. Nanti juga kita akan belajar bagaimana cara membuat planning, ya, demand management, bagaimana cara membuat planning, kemudian bagaimana cara mengetahui proses yang ada di MRP. Kemudian kita akan melihat juga step by step bagaimana cara proses bikin production execution, mulai dari create production order sampai final, sampai teko, sampai konfirmasi, sampai teko, dan seterusnya. Dan yang terakhir dari pembelajaran itu, saya akan mencoba mengajarkan juga bagaimana cara membuat konfigurasi SAP PP Modul. Tentunya ini semua Anda akan dapatkan di member area. Akan tapi kalau di situs itu saya akan menggambarkan secara bisnis prosesnya. Untuk lebih detailnya Anda silahkan aja invite ke member area. Nanti di situ dijelaskan bagaimana disimulasikan juga di sistem SAP, dijelaskan secara full video, secara panjang lebar, ya, materi-materi itu. Oke, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua dari MRP, yaitu Methods of Executing MRP. Artinya adalah bagaimana cara melakukan eksekusi terhadap MRP. Oke. Agendanya kali ini adalah kita akan membahas tentang Method of Executing MRP Run, kemudian total MRP, baik yang online atau background job, kemudian single item planning, interactive planning, scope of planning, different MRP prosedur. Oke, saya akan coba bahas secara bisnis proses dalam setiap halaman. Kita masuk dulu ke agenda yang pertama adalah tentang method of planning. Jadi yang dimaksud dengan method of planning adalah MRP itu bisa berjalan dengan dua cara prinsipnya. Yaitu yang pertama dengan melakukan proses background job. Ya. Jadi konsultan telah membuat satu schedule background job untuk proses run MRP. Oke. Kemudian katakanlah setiap schedulingnya setiap seminggu sekali, setiap hari Minggu misalnya jam 12 malam, maka MRP akan di-run gitu ya. Yang di-run tentunya semua plan misalnya. Katakanlah dari company itu ada 5 plan, maka 5 plan itu dimasukkan semua ke dalam schedule untuk di-running MRP, begitu ya. Itu yang model background job. Lalu yang kedua, metode yang kedua adalah dengan sistem online. Jadi online itu jadi langsung oleh user dilakukan action di running tiketnya MRP tersebut, gitu. Jadi sebaliknya dari background job tentunya adalah foreground job, gitu ya, yang online itu. Nah, lalu yang pertama di sini Anda lihat di gambar ini adalah yang total planning, ya. Planning all material of a plan. Jadi yang total planning ini adalah planning yang dijalankan secara totally, semua di dalam plan, ya. Jadi total, namanya juga total planning gitu ya. Metodenya tadi bisa dua, dengan background job, ya. Kita menciptakan dulu yang namanya background job,
Lalu yang kedua bisa dengan online. Yang dimaksud dengan background job, ya, di sini tiketnya saya bisa tunjukkan, saya bisa sebutkan di sini bahwa untuk background job, tiket yang dipakainya adalah MD01 sebagai run MRP-nya, ya. Jadi run MRP-nya itu menjalankan tiket MD01, di mana di MD01 itu kita scope-nya itu plan-nya bisa dimasukkan sebagai scope. Kenapa maksudnya scope? Karena di MD01 kalau kita lihat yang online, ya, yang secara online dia hanya masuk satu plan. Misalnya plan plan PK01 misalnya begitu. Untuk plan-plan yang lainnya tidak masuk, itu yang online. Akan tapi sebenarnya karena ini adalah total planning all material of a plan, maka di MD01 itu kita bisa config untuk melengkapi yang namanya scope. Ada isian scope di MD01 itu. Ya mudah-mudahan Anda bisa membayangkan apa yang saya ceritakan, karena memang kita ingin mempelajari konsepnya dulu. Tadi prakteknya ada di member ya, sekali lagi prakteknya ada di member. Oke, jadi yang MD01 itu ada inputan namanya scope. Di scope itulah kita bisa define beberapa plan. Katakanlah ada 10 plan semua masuk. Sehingga nanti ketika membuat background job-nya itu memasukkan varian yang sudah masuk scope-nya di MD01. Kira-kira begitulah ya. Lalu yang berikutnya adalah yang panah di bawahnya. Ini adalah single item planning multi level. Jadi planning material bom. Jadi yang ini adalah tiketnya adalah MD02. Jadi waktu jalanin, tentu saja ini yang online ya, yang online itu yang langsung kita lakukan eksekusi oleh user dengan mengetikkan MD02. Nah, MD02 ini run MRP-nya itu dia isiannya adalah plan dan material, sehingga yang dieksekusi, yang dihitung oleh MRP itu sampai kedalaman bom. Jadi dia kalau dia di CS01 finish good itu mempunyai beberapa material atau mempunyai assembly SFG, maka SFG-nya pun akan dihitung kebutuhan material. Begitu pula ketika ke yang bawahnya, raw mat-nya, dia akan lihat available dari semua stok itu. Jika tidak ada, dia akan suggest untuk membuat PR. Itulah yang model single item planning multi level. Tiketnya adalah MD02. Oke. Lalu yang berikutnya lagi adalah single item planning single level. Ini planning material. Jadi bedanya dengan yang di atas adalah kalau yang ini MD02, yang ini adalah MD03. Jadi MD03 itu dia hanya menjalankan MRP, akan hanya menghitung yang material itu saja. Jadi kalau misalnya materialnya belum tergenerate, belum dihitung, belum diproses MRP, maka material itu dimasukkan di MD03 dengan masukkan material dan plan. Maka akan dihitung ulang kebutuhan dari stoknya, gitu ya. Jadi beda sekali. Kalau yang ini walaupun dia ada di dalam struktur bom, tapi yang dijalankan hanya material itu sendiri yang single level. Sedangkan yang multi level, dia akan menjalankan sampai ke kedalaman material hierarkikal dari bom CS03-nya. Lalu yang interaktif itu berarti dia waktu run MRP, ini nanti kita cek ya, ini tiketnya saya lupa lagi, ada di ini, di sistem. Jadi dia waktu menjalankan tiket itu, maka setiap step by step proses ya, dia akan menampilkan screen apakah bisa dilanjutkan atau di cancel, begitu seterusnya. Itulah yang model interaktif ya. Lalu pertanyaannya, kenapa dibuat
berbeda begini karena memang kebutuhannya bisa berbeda-beda. Saya bisa gambarkan dari keseluruhan planning metode ini, misalnya dalam 1 minggu ya, saya bacakan dari atas ya, dalam 1 minggu dia sudah melakukan proses background job untuk klan tertentu, berarti akan dihitung semua material, baik finish good, SFG maupun ROMET. Nah, ketika melakukan pengecekan, katakanlah ada material finish good yang tidak terrunning oleh MRP ya. Nah, ini bisa dilihat nanti di tabel mana saja yang yang dieksekusi oleh MRP apa enggak. Ini bisa lihat di planning mode, ada planningnya, ada tabelnya. Kemudian nanti user PPAC melakukan proses apa yang disebut dengan run MRP dengan melakukan MD02 secara manual. Jadi material itu langsung di MD02 supaya muncul permintaan dari materialnya, gitu ya. Nah, kalau sampai misalnya kalau tidak perlu sampai ke bawah, ini kan yang berhubungan dengan bom hanya terjadi misalnya hanya rometnya saja yang tidak muncul PR ya, karena memang kita harus butuh, kalau secara physically stoknya tidak ada, maka Anda pun bisa melakukan proses yang ke ini, yang single level dengan melakukan MD03 gitu ya, sehingga akhirnya dari kesemua planning method ini saling melengkapi ya satu sama lainnya kebutuhan untuk running MRP. Oke, saya kira itu tentang method of planning. Nanti kita akan lanjut ke video tutorial berikutnya masih seputar method of executing MRP. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.